Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi untuk semua yang nonton. Yang belum nonton, kasih tahu supaya nonton ya teman-teman. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan dimudahkan rezekinya. Kalau kemarin saya cerita enaknya kerja dibanding jualan, untuk video kali ini saya mau ceritain gak enaknya kerja, tapi belum tentu lebih enak jualan ya. Nggak bisa dibandingin juga sih untuk faktor ininya. Oke, gimana tuh ceritanya? Langsung aja ya teman-teman. Pertama, kerja itu mempunyai penghasilan yang tetap. Iya, tetap. Tetap di sini artinya kita bakal punya penghasilan yang segitu-gitu aja. Beda dengan dagang atau jualan. Suka ada kejutan yang di luar imajinasi kita. Nggak nyangka aja kadang suka tiba-tiba ada yang ngeborong gitu. Dan buat pedagang juga ada musim panennya. Misal yang jualan seragam sekolah, otomatis tiap tahun di saat kenaikan kelas, permintaan akan meningkat pesat. Atau penjual gamis yang menjelang lebaran bisa kewalahan orderan. Kedua nih teman-teman, masih di penghasilan. Sistem penggajian yang kadang suka bikin iri gitu. Yang udah belasan tahun kerja bisa kalah dengan yang baru masuk kerja. Ya memang ada standar tertentu untuk menentukan gaji. Jenjang pendidikan pun menjadi faktor penentu untuk menentukan besaran gaji. Misal, sekalipun kita naik jabatan ke posisi yang sama dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dari kita, belum tentu gajinya sama. Dan lucunya, alasan gelar jadi penentu gaji kita yang lebih rendah dari yang lain. Padahal, bisa jadi kemampuan kita justru melebihi yang lainnya. Berdagang gimana? Tentu gelar bukanlah penentu untuk hasil yang baik, tapi kemampuan kita untuk menarik pembeli datang dan meyakinkan pembeli tersebut untuk belanja di kita, itulah yang menentukan hasil yang akan kita dapat. Ketiga, waktu. Waktu yang konsisten. Waktu yang konsisten memang nyaman teman-teman, teratur gitu, asal disiplin semuanya lebih mudah diatur. Tapi itu juga yang menjadi pengikat kita. Kita nggak bisa seenaknya menentukan jadwal. Semua sudah ditentukan oleh perusahaan dan kita harus mengikuti aturan tersebut. Bahkan nih teman-teman, sekalipun kita ada keperluan mendesak gitu, kita nggak bisa ninggalin gitu aja. Harus ada izin, dan harus ada yang menggantikan pekerjaan kita. Dan lucunya lagi nih kadang teman-teman, kita ngambil cuti bukan untuk liburan, tapi untuk mengurus administrasi pribadi, seperti perbankan, pajak, SIM. Ya dulu belum bisa online ya teman-teman gitu. Kalau sekarang nggak tahu nih gimana, apakah dengan online lancar gitu. Kalau pedagang, waktu bebas sih, kita yang tentukan sendiri, walaupun resikonya kalau libur dagang nggak ada penghasilan juga. Keempat, rekan kerja. Iya, di lingkungan pekerjaan itu kita emang bisa punya banyak teman. Rekan kerja itu bisa jadi teman nongkrong, teman liburan, apalagi nih ya kalau udah punya satu hobi, wah udah itu jadi bestie kata anak-anak sekarang mah. Tapi nih teman-teman, pernah dengar istilah bermuka dua? Pasti teman-teman ngerti kan? Di depan kita tuh baik, ngedukung kita, tapi di belakang justru dia yang paling gencar menjelek-jelekan kita pada bos. Ya banyak alasannya, bisa iri perihal gaji, bisa juga mengincar posisi atau jabatan kita. Kalau pedagang ya karena waktu, jadwal, dan kesibukan tiap orang yang berbeda-beda, baik pedagang menetap, kios atau ruko, apalagi pedagang keliling, jadi susah punya waktu untuk kumpul bareng. Drama-drama pertemanan jarang ada lah, paling drama persaingan usaha gitu. Ya itulah, kalau yang gak suka pasti ada ya teman-teman. Bedanya kalau pedagang karena gak ada bos, cara untuk menjatuhkannya juga kadang lebih ekstrim. Bisa sampai berhubungan dunia mistis teman-teman. Sering tuh saya dengar cerita begitu. Depan lapak tiba-tiba ada air kembang, tanah merah, sampai ke pakaian dalam. Ngeri teman-teman. Dunia kerja bisa juga ada hal begitu, tapi lebih seringnya saya dengar orang-orang yang bersilat lidah teman-teman, memanipulasi kata-kata untuk membela diri atau menghindari tanggung jawab. Kita yang harus tanggung jawabnya teman-teman, dilempar sama kita gitu. Kadang-kadang gitu ada yang gitu, bukan kadang-kadang, kebanyakan gitu yang gitu. 5. Akses perbankan memang mudah. Pinjaman tunai dan kredit yang dipermudah. Gak mau pun dihubungi terus, ditawarin terus, Pak mau ambil ini, Pak mau ambil itu gitu ya. Tapi itu yang jadi bumerang juga.
banyak yang justru malah terjebak dengan hutang. Kerja untuk bayar hutang, berhutang untuk bayar hutang teman-teman. Pedagang lebih susah untuk cari pinjaman atau kredit. Tidak seperti pekerja yang bisa jalan dua, pinjaman tunai jalan, kredit motor masih bisa di ACC. Kalau pedagang suruh lunasin dulu baru buka lagi. Kecuali jaminannya gede gitu teman-teman. Ya kurang lebih begitulah teman-teman, sedikit cerita dari saya atau curhat ya ini. Tapi kembali lagi ke teman-teman, ini bukanlah sebuah patokan karena setiap orang punya pengalaman dan ceritanya masing-masing. Yang pasti berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Tonton juga ya video-video saya yang lainnya. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman.